Jadi guru di SMK ini dari Januari sampai September ini 2022 belum digaji. Iya, kita belum digaji. Anak-anak tidak dapat beasiswa, lalu sekolah tidak jalan. Bapak punya anak juga butuh pendidikan. Gimana? Mungkin apa yang Bapak mau sampaikan ke pemerintah? Itu saja untuk selesaikan ini masalah guru-guru. Usai merekam masalah pendidikan di distrik Kaure serta menikmati kuliner di Kampung Yoboy, ada satu pertanyaan yang masih bersarang di kepala saya. Apakah benar masyarakat adat yang memang menjaga semua kekayaan ini? Dan untuk menemukan jawabannya, kami diajak oleh rombongan jurnalis dari Jubi untuk berkunjung ke kampung adat Nehibe. Dari Pantai Hamadi, Kota Jayapura, kami akan menempuh sekitar 2 jam perjalanan. Dari Desa Adat Tenganan, saya dan Farid kembali ke Denpasar untuk merekam sebuah komunitas meditasi. Komunitas ini beranggotakan ribuan orang dari seluruh Indonesia. Sejak tahun 2011, seratusan ribu orang telah mengikuti kegiatan komunitas ini. Melalui meditasi, mereka mencari makna hidup, kesehatan, hubungan sosial, dan turut menjaga bumi. Selama di perjalanan dan meliput beragam tema, seringkali kami resah. Kalau kata anak sekarang, istilah kerennya sih kena mental. Karena hal-hal seperti inilah yang kami rekam. Kula turunke teng anak putu. Kula niki le berjuang kangge anak putu mboten kangge pemerintah. Semua sudah lumpur. Rekaman kesaksian warga yang terdampak akibat kebijakan yang tak memihak. Dampak yang mengancam sumber kehidupan, bahkan tempat tinggal. Kemudian dari massacre menjadi mass grave, kuburan massal, lalu dari mass grave ini menjadi mass tourism, dan akhirnya mass problem. Sekarang terasa sekali dampaknya. Tak jarang, kami dihadapkan konflik warga dengan aparat. Dan hal itu terlampau sering kita rekam, baik di memori kamera maupun memori otak. Akhirnya, sering timbul pertanyaan dari kawan atau keluarga. Apa meliput dan ekspedisi kayak gini nggak lelah? Kalau keliling Indonesia naik motor kayak gini, pasti secara fisik capek ya gitu. Mana peralatan tempurnya banyak banget lagi gitu. Nah, cuman menariknya seru di lapangan. Kenal teman baru, cerita-cerita baru sama warga, pengalaman baru gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah kadang tuh kena mental gitu kan, konflik batin gitu. Kayaknya kita butuh healing deh di Bali ini. Kami akan menempuh perjalanan laut menuju kampung adat Nehibe menggunakan 2 kapal speedboat.
Kami naik speedboat selama 2 jam dengan kecepatan tinggi. Dan itu sangat memacu adrenalin sih. Tapi yang lebih epik lagi nih, pada saat mau sandar, karena kami harus barengan sama ombak yang besar. Kapal speedboat yang saya tumpangi telah sandar dengan aman di pinggir pantai. Sekarang, giliran speedboat yang sedang dinaiki Dandi. Gimana Mas? Kayak di mana? Dunia Timur. Kampung adat Nehibe di distrik Ravenirara, Jayapura telah ditetapkan sebagai kampung adat pertama sejak tahun 2015. Yang artinya, semua hal prinsip yang berkaitan dengan adat diserahkan pengelolaannya kepada adat, baik dari segi ekonomi, politik, lingkungan, hingga sosial budaya. Termasuk kepala daerahnya juga dikembalikan ke otoritas adat. Di Papua, mereka dipanggil Ondo Afi, Ondo Folo, atau Iram. Istilah Ondo Afi, Ondo Folo, atau Iram itu sudah sejak dulu dipakai oleh orang-orang Papua, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Papua itu punya sistemnya sendiri, punya struktur pemerintahan adat sendiri, punya bahasa sendiri, dan punya aturan-aturan adat sendiri. Tapi karena alasan persatuan nasional, semua diseragamkan pada akhirnya. Seperti istilah pemerintahan desa yang itu datangnya dari Jawa, kemudian diterapkan ke daerah-daerah seperti Papua. Kalau ini karena saya... Selama beberapa hari di Nehibe, kami akan menginap di rumah Ondo Afi, Gustav Toto. Dan makan sirih pinang adalah bagian dari tradisi di kampung ini untuk menyambut kedatangan kami. Kulit. Nih, udah jadi. Di Jawa kan hanya daun. Ini tidak ada. Dinikmati, diresapi. Terus ini di sini. Kalau kamu bikin dia kayak sandwich gitu bagus. Punya apa? Punya tidak apa-apa. Ini yang dikelan. Tadi aku bilang kan. Yang memang tidak apa-apa. Sekarang baru kunyah. Kunyah saja. Langsung kunyah. Ya kunyah, oke. Lihat ya, oke. Jadi kita udah berdiri toh, kok sudah ada kunyah. Artinya ini adat kalau datang di kampung harus makan pinang sebagai tua. Tanda bahwa saya punya anak datang. Ini bukan tamu, tapi saya punya anak. Keesokan harinya, kami diajak masuk ke dalam hutan untuk merekam gambar burung cendrawasih. Kata warga lokal sih, dekat sini saja. Jangan percaya kalau orang kampung bilang dekat sini aja dekat. Jangan percaya. Akhirnya, tak ada pilihan lain selain terus berjalan. Udah deh. Diameternya. Nggak nyampe diameternya. Ini yang sering. Yang kemarin salah satunya yang saya rekam di Jepara. Diangkut pakai trailer. Sejenak, lalu terus berjalan. Duri. Ranjau semua ini. Tunjukin ranjaunya, Ben. Tuh, ranjau. Pandan berduri. Tapi mereka lancar aja, kan? Akam sih kah? Setelah hampir 2 jam kami jalan kaki, kami nggak dapat apa yang kami cari. Tapi memang baiknya keberuntungan itu datangnya cuma 1 kali. Kami sudah dapat burung cendrawasih di Nimbokrang kemarin, jangan serakah lah. Gitu.
Tapi meskipun begitu, suasana hutan di Nehibe ini benar-benar sangat menyenangkan. Suasana yang mungkin tidak kita dapatkan di perkotaan. Meski kami gagal merekam burung cendrawasih pagi itu, tapi kami masih bersemangat. Karena siang nanti, kami akan diajak masuk ke kampung Nehibe lama. Di Denpasar, kami berjumpa dan merekam salah satu komunitas meditasi bernama Soul, Spirit of Universal Life. Pencetusnya adalah Bunda Arsaningsih, seorang guru dan praktisi meditasi yang pernah berkeliling hingga ke Timur Tengah untuk mencari jati diri dan belajar teknik meditasi. Lantas, mengapa ia menamakan komunitas ini dengan sebutan Soul? Awalnya itu kan saya melihat orang itu masih kebingungan dengan dirinya. Jadi ingin mengarahkan mereka untuk kamu loh jadi harus bersyukur dengan proses jati diri soul kamu itu. Dan proses bertumbuh itu kan seseorang harus mampu mengenal dirinya. Kami jadi penasaran. Sebenarnya bagaimana metode atau cara kerja seseorang mengenal jati diri? Apa sampai saat ini justru kita juga belum banyak kenal diri? Kami kira ini akan jadi liputan senang-senang dan healing. Ternyata banyak mikir juga. Jadi yang mereka masuk di soul itu lebih banyak ke proses karakter ya sebenarnya. Dengan mengenal jati diri itu kan proses memahami karakter. Tapi kita dasarnya paham karakter itu dengan pemahaman energi. Nah, dari pemahaman energi itu saya menemukan satu metode untuk dapat mengukur radiasi-radiasi energi di alam ini yang kita sebut dengan soul matter, measurement technique of radiation. Itu metodenya bisa diceritakan? Metodenya ini dasarnya kan base-nya energi. Nah, sedangkan banyak orang itu baru paham dengan tubuh fisik aja. Berarti kan kita harus membawa mereka untuk memperluas kesadarannya atau realitanya bahwa kita tuh punya tubuh energi loh. Jadi di sini proses belajarnya metode ini pun harus step by step ya. Jadi ada mulai dari langkah awal mengenal jati diri, kemudian dia dibekali dengan pengetahuan mengenai proses jiwa soul ini sendiri, kemudian proses bertumbuhnya. Sampai akhirnya mereka tahu apa yang mereka bawa dari kehidupan sebelumnya. Melalui komunitas Soul inilah, kami ingin lebih mengenal sosok Bunda Arsaningsih dengan teknik meditasinya. Kami berada di kediaman Bunda Arsaningsih. Di sini, kami ingin tahu keseharian seorang guru meditasi sekaligus belajar tentang konsep meditasi yang telah dikembangkannya. Oh, ini cucu yang pertama ya? Iya, cucu yang pertama. Untuk saya suka dengan bunga, cantik-cantik banget. Dan membiarkan mereka tumbuh liar ya, tidak diatur banget. Karena dengan menurut saya dia alami tumbuh itu mempunyai kebebasan untuk ya hidup, berkembang biak ya. Berkembang biak. Bisa diceritakan lebih jauh apa sebenarnya manfaat tanaman dalam
meditasi atau Iya, tanaman adalah makhluk hidup. Dan mereka itu tumbuh juga dari proses energi ya, menyerap energi. Energi mereka pun kita butuhkan untuk proses healing. Jadi ada tanaman-tanaman yang memberikan energi yang positif untuk kita. Dan begitu kita berada di lingkungan yang banyak tanaman, vibrasi energi daripada tanaman itu membuat kita segar ya, karena kita merasa mendapatkan juga samping oksigen, juga dapat prana atau energi daripada tanaman tersebut. Sampai dicari dicari tawon, Mas. Iya, keren sekali nih. Aduh. Iya, jeruknya sampai banyak sekali. Jambunya kalau lagi musim juga banyak sekali. Dan ternyata kita merekam di momen yang tepat. Bunda make a wish dulu. Saya pakai wish. Tidak ada yang doain saya. Selalu sehat, diberkati dengan kesehatan yang baik. Terima kasih. Hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berkelimpahan, dan spiritual yang lebih baik lagi. Menjadi ibu bagi semua orang di bumi ini. Ya, biarkan saya bisa menjadi ibu yang baik buat mereka semua. Dan menjalankan saudara menyelesaikan hutang saya sampai tuntas pada kehidupan saat ini. Biar semua orang, semua makhluk berbahagia terjadi. Aku tambah ayu tak ya? Banyak orang mengatakan, oh Sol itu kan adalah kumpulan orang-orang stres. Saya juga nggak sakit hati dibilang gitu. Ya saya bilang, iyalah, yang stres itu kan pengen baik. Gitu. Dan saya pun tidak menutup orang yang hanya orang baik-baik. Tidak, kita memang kumpulan tidak semua orang baik. Saya bilang gitu. Tapi semua punya keinginan menjadi baik. Ada yang peminum, ada yang mantan narkoba, ada yang keluar masuk penjara, ada yang stres mau bunuh diri, ada yang keluarganya mau hancur, ya ada yang karena sakit. Banyak masalah yang membuat akhirnya mereka tersadarkan. Mungkin itu bagian dari proses spiritual awakening mereka. Tapi di sini kita menyadari bahwa tidak ada yang salah ketika orang mengalami hal buruk. Ini yang balok-balok ini. Usai Bunda menceritakan tentang proses berkesadaran dan pertumbuhan energi, kami ingin tahu hal menarik lain tentang meditasi ini. Alat ini bernama EEG sensor. Dalam dunia medis, dikenal sebagai elektroencephalogram. Berfungsi untuk memonitor dan merekam aktivitas listrik dalam otak. Saat ditempelkan ke kulit kepala, alat ini mengirim sinyal listrik ke mesin perekam. Rekaman dan data berupa gelombang inilah yang dipakai untuk memantau tingkatan atau fase kerja otak saat meditasi. Satu persatu, peserta meditasi pun mulai mencoba. Epsilon yang paling dalam. Paling dalam epsilon. Tapi nggak kebaca sih. Oh, di sini nggak bisa. Ya. Jadi dulu itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu sebelum ekspedisi ini, aku pernah coba sih meditasi. Itu prosesnya 10 hari tekniknya. Jadi yang mereka sebut tekniknya itu duduk hening. Bayangin 10 hari diem di satu tempat lokasi gitu, terus nggak boleh buka HP, nggak boleh main medsos, nggak boleh ngubungin keluarga. Terus komunikasi antar peserta pun juga nggak boleh gitu, sangat-sangat dibatasi. Dan banyak beberapa pandangan lain gitu. Tapi hasilnya tuh ampuh banget gitu. Jadi berasa kayak luapan, endapan-endapan emosi tuh kayak berasa di restart ulang.
Bapak. Oke, sudah. Naik. Kami akan berangkat menuju kampung Nehibe Lama. Ini harus rekam karena ini dia punya pelabuhan. Mengapa kami bikin ini? Tidak ada itu pendaratan, tidak ada. Ini sudah. Warga menyebut tempat ini sebagai dermaga batu, dermaga alami yang tersusun dari bebatuan granit. Pagi atau sore semua masyarakat ke bawa hasil untuk ekonominya itu sudah. Kalau ini ombak besar dong turun dari sini. Jadi tarik ikan apa itu di sini semua. Dari satu dermaga batu, kami turun ke dermaga batu yang lain. Sementara Dandi bersama Ondo Afi akan bersandar ke bibir pantai. Wah, saya sangat kagum dengan pemandangan kampung ini. Semua tuh benar-benar masih alami. Benar-benar kaya akan sumber daya alam di tempat ini. Bahkan Sony yang pernah kuliah pertambangan di Makassar juga ikut kagum dengan kekayaan pasir besi di kampung itu. Ini semua kalau tarik ini semua pasir besi. Dari dulu memang sudah ada. Dari dulu sudah ada. Kami diajak berjalan jauh lagi ke dalam hutan dan menemukan hal yang lebih mahal dari pasir besi. Segar. Harusnya alam ini. Kamu nggak takut sakit perut kan? Hah? Nggak takut sakit perut? Takut juga sedikit. Bersih juga ya. Manis kan? Manis kan? Manis. Kami lalu mengambil sedikit kekayaan ini untuk dibawa pulang. Ekspedisi Indonesia Baru, Turun Suka! Secara adat saya pakai. Kamu yang datang kemari mau lihat seperti apa kampung adat. Kampung adat bukan slogan semata. Di sini, Gustaf Toto banyak bercerita tentang struktur adat, terutama bagian-bagian penting dari simbol dan tradisi. Dan ini semua sudah ada sebelum agama dan negara masuk ke kampung mereka. Kini saatnya kami pulang ke kampung Nehibe yang baru, dan harus melewati dermaga batu itu untuk yang kedua kalinya. Naik, gimana naik? Naik. Awas. Yo. Licin. Saja pegang di pinggir. Jangan loncat saja. Turun langsung pegang di pinggir. Aduh, ombaknya semua bikin lemas ini. Waduh, kena semburan lagi. Mau dong kecanduan adrenalin.
takut kameranya terkena air, saya lalu mencoba mengamankan kameranya. Kau pikir Tuhan kenapa ciptakan GoPro? Kita mendarat di pelabuhan Dermaga Batu. Inilah dermaga Batu. Nanti di sini. Nanti bagian tarik-tarik ke atas. Lihat dong benderanya. Sony. Gambarnya juga. Luar biasa. Ben turun samping kiri, kanan. Tidak, Ben. Belum. Oh iya. Iya, Papa saya. Itu kenapa disebut dermaga batu? Dermaga Batu. Kenapa? Ekstrim. Ekstrim. Ini namanya bendera Papua. Yang kamu tahu itu sudah. Kamu tahu itu sudah ya, saya tidak berani ngomong. Papua Merdeka bukan? Aduh, saya omong lagi. Di Kampung Nehibe, ada satu sekolah dasar yang masih melestarikan budaya berbahasa daerah. Selamat siang semua. Yang tahu apa? Dan lewat papan tulis ini, saya dan Sony mencoba menggali pengetahuan mereka tentang bahasa daerah. Tunggu sebentar. Berapa dia? Nasi. Oh, nasi. Kira nasi. Di seluruh dunia, ada 7.600 bahasa daerah. Tapi dalam catatan UNESCO, setiap 2 minggu ada satu bahasa daerah yang punah karena berbagai sebab. Indonesia sendiri memiliki 718 bahasa daerah, dan 90% bahasa daerah berasal dari Indonesia wilayah timur. Namun, sebuah data mengungkapkan, tahun 2019, ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah. Sebagai anak muda yang pernah menghabiskan masa kecil di pedalaman Sumba, Nusa Tenggara Timur, saya dapat merasakan atmosfer budaya turut membentuk kehidupan seseorang. Bahkan lebih jauh lagi, saya dapat melihat adat dan budaya dapat melindungi semua kekayaan alam di sekitarnya. Kalau adat hilang, siapakah yang akan menjaga semua kekayaan ini? Ini adalah hari terakhir di Kampung Nehibe. Besok akan ada acara pelantikan pengurus PKK di sini. Hari ini kami mau santai-santai dulu. Kita sedang di mana, Ben? Kita sedang di Nehibe. Dan tidak ada jaringan? Tidak ada jaringan, dan uniknya, orang-orang di sini percaya setiap ada kapal yang lewat, itu bawa jaringan. Dan saya sudah coba tadi, dapat 1. Dan mana kapalnya? Itu di sana. Dan pesan yang masuk, Telkomsel. Mana, Ben? Kapalnya, Ben? Itu di ujung sana tuh. Oke. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Ah, iya kelihatan. Wih. Jadi setiap ada kapal lewat di Pasifik, kita ada jaringan. Ada jaringan. Kok bisa ya? Seru. Dan Ben punya jaringan.
Cuma sebentar saja sih, tapi sudah cukup bikin bahagia. Nah, udah hilang lagi, Pak. Beberapa hari setelah mengenal Bunda dengan teknik meditasi soul, kami punya kesempatan untuk merekam dan merasakan langsung meditasi akbar komunitas soul yang bertajuk Upgrade Your Heart to Heal the Earth. Meditasi itu bukan hanya duduk hening ya, Bun, tapi apa sebenarnya untuk? Iya, proses meditasi sebenarnya bukan hanya duduk hening, atur napas, bukan itu. Tapi sebenarnya kita dalam proses meditatif itu kita bekerja di kedalaman batin. Manusia sebenarnya yang menciptakan bumi ini buruk. Ya, dia tidak peduli dengan alam, buang sampah sembarangan, menebang pohon, sehingga banyak kondisi yang membuat bumi ini terpuruk. Nah, sekarang hukumnya ya manusia pula yang membuat proses pemulihan untuk bumi. Yang secara berfisik sudah banyak. Seperti yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih kemarin nanam pohon mangrove. Ya, udah bersih-bersih sungai, sampah plastik, tapi ternyata enggak cukup kalau yang berfisik. Dibutuhkan juga secara energi. Karena sesungguhnya bumi ini juga punya energi. Maka kesadaran mereka yang telah bertumbuh lebih tinggilah yang mampu untuk proses menghealing bumi secara energi. Dengan proses meditasi malam hari ini. Mungkin bagi beberapa orang tidak menganggap ini penting. Tapi kita yang sudah paham dengan energi, dapat mengukur dengan soul meter, kita dapat mengerti perubahan yang luar biasa untuk bumi ini. Terima kasih Tuhan atas kelayakan hari ini. Secara perlahan-lahan bukalah mata. I love you Bapak Ibu semuanya. Peluklah orang-orang keluarga kita. Dan bersyukurlah mereka bersama kita saat ini. Lewat meditasi, Bunda dan anggota komunitas soul tak hanya menghealing atau membersihkan endapan batin dalam diri. Mereka turut melakukan aksi nyata dalam menjaga dan menyembuhkan bumi serta menebarkan energi positif. Dan bagi kami, ini menjadi bahan renungan untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri ke alam. Setelah mereka meditasi massal di acara komunitas soul itu, aku jujur ngerasakan ada energi yang kuat ya, powerful banget. Apalagi afirmasi positif yang disampaikan oleh Bunda saat meditasi gitu, ke peserta-peserta. Baik aku, mungkin Pak Farid juga merasakan hal yang sama gitu. Pokoknya magic banget sih gitu. Semacam kayak menyamakan energi atau frekuensi gitu untuk menghealing bumi.
Warga di kampung adat Nehibe sedang bersiap mengikuti acara pelantikan pengurus PKK. Pelantikan Badan Pengurus PKK tingkat kampung sedistrik Ravenirara, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 segera dimulai. Nyonya Mina maju ke depan sini, sekretaris. Saya panggil Nyonya Octavinia Kadewa dan saya panggil Ibu. Beberapa pengurus PKK ini dilantik oleh Ondo Afi, Gustaf Toto. Sementara kepala distrik bersama pejabat lainnya ikut menyaksikan. Mama, terima kasih. Mama, terima kasih banyak Mama. Terima kasih banyak. Pak Ondo. Salam. Ya, sekarang kita pulang ke Jayapura. Setelah 3 hari kira-kira kita syuting di Nehibe. Ntar lagi pulang. Tinggal 3 hari lagi kita pulang. Kapan-kapan Di lain kesempatan. di lain kesempatan kita kembali bertemu seperti yang Bel tadi. lagi. Ya. Ya. Bapak juga sehat-sehat ya. Ya, oke. Terima Sampai kasih. ketemu lagi. Om Musa, bagaimana Om Musa ini hari perjalanan? Oh, indah apa? Hah? Terlalu indah dan ekstrim. Om Musa baru pertama kali ke sini tuh? Baru saja. Kami diantar oleh sejumlah warga. Dan dalam setiap perjalanan naik speedboat, selalu saja memacu adrenalin. Dan untuk penumpang selanjutnya yang akan ke kota Jayapura, akan dijemput di Dermaga Batu. Biasa begini, sudah biasa naik begini. Asik sekali, tapi sakit. Kami meninggalkan kampung adat Nehibe pada awal Oktober. Kami masih ingin menyelam sambil berburu ikan di Kali Biru yang sedang viral di media sosial. Kami juga akan merekam bagaimana orang Papua dapat berdaya secara ekonomi bila diberi kesempatan. Selanjutnya, saya dan Farid akan menyeberang Pulau Lombok dan merekam tentang kebudayaan tenun. Sambil belajar dan mengenal bagaimana pewarna alam pada tenun diramu dan dihasilkan.